Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anak ibu semua. Nah, jumpa lagi dengan Bu Friska dan hari ini anak-anak ibu semua akan belajar matematika dengan materi pengerjaan hitung bilangan bulat negatif. Jadi, untuk catatannya dan LKS-nya bisa dibuka agar bisa disimak baik-baik videonya dengan membaca LKS matematika masing-masing. Nah, hari ini kalian akan mencatat hal-hal yang perlu kalian catat di buku kalian, hal-hal penting supaya kalian dapat mengingat apa yang Ibu jelaskan hari ini. Selamat belajar! Dan sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu anak-anak ibu harus tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa ibu mampu menyelesaikan pengerjaan hitung, penjumlahan, dan pengurangan pada bilangan bulat negatif. Jadi hari ini kalian akan belajar penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat negatif. Baiklah, kita lanjut. A. Pengerjaan hitung bilangan bulat negatif. Pengerjaan hitung bilangan bulat negatif biasa disebut juga operasi hitung. Operasi hitung dalam matematika terdiri atas 4. Yang pertama, penjumlahan. Yang kedua, pengurangan. Yang ketiga, perkalian. Dan yang keempat, pembagian. Nomor 1. Penjumlahan pada bilangan bulat negatif. Penjumlahan pada bilangan bulat negatif dapat dilakukan dengan menggunakan garis bilangan. Seperti yang telah kalian pelajari dari kelas 4 dan kelas 5 tentang garis bilangan. Jadi, berikut adalah contoh garis bilangan. Sebuah garis bilangan terdiri atas 3. Yang pertama, di sebelah kiri ada bilangan bulat negatif, di tengah adalah bilangan 0, dan di sebelah kanan adalah bilangan bulat positif. Nah, anak-anak ibu semua, saat melakukan penjumlahan suatu bilangan dengan bilangan bulat positif, maka arah panah ke kanan. Ingat ya, ketika penjumlahan suatu bilangan dengan bilangan bulat positif, maka arah panah ke kanan. Jadi ketika ada tanda tambah atau ketika ada tanda jumlah, maka bilangan positif arah panah ke kanan pada garis bilangan. Sedangkan saat melakukan penjumlahan suatu bilangan dengan bilangan bulat negatif, maka arah panah ke kiri. Jadi pada penjumlahan ini ketika ada tanda tambah, bilangan bulat positif akan ke arah kanan, ke sebelah kanan, dan ketika ada tanda negatif atau bilangan bulat negatif, arah panah ke kiri. Itu diingat ya. Contoh. Negatif 6 ditambah 10. Negatif 6 ditambah 10. Negatif 6 nantinya akan ke sebelah kiri. Dan ketika ada tanda tambah, positif ke sebelah kanan. Seperti pada gambar ya. Negatif 6 ke sebelah kiri. Dan positif ditambah positif 10 ke sebelah kanan. Jadi negatif 6 itu ditarik tanda panah dari bilangan 0. Jadi dimulai dari bilangan 0 ya. Kemudian dari bilangan 6, negatif 6 ditarik panah ke sebelah kanan 10 kali ya, 10 satuan. Menjadi berhenti di bilangan 4. Jadi hasilnya ketika negatif 6 ditambah dengan 10, hasilnya adalah positif 4. Negatif 6 bertanda negatif sehingga arah panahnya ke kiri sebanyak 6 satuan. Setelah itu dari ujung panah negatif 6, kita buat lagi panah ke kanan sebanyak 10 satuan untuk menunjukkan bilangan 10. Hasil penjumlahan adalah selisih dari kedua tanda panah itu, dan selisihnya adalah 6.
Kita masuk di contoh kedua. 5 ditambah negatif 2 sama dengan titik-titik. 5 adalah positif, bilangan bulat positif, ditambah negatif 2. Negatif 2 adalah bilangan bulat negatif. Makanya nanti 5 ke sebelah kanan dan negatif 2 ke sebelah kiri. Seperti pada gambar, dimulai dari bilangan 0. Ditarik arah panah ke sebelah kanan sebanyak 5 satuan. Kemudian berhenti di bilangan 5 ya. Kemudian di bilangan 5 ditarik panah ke sebelah kiri sebanyak 2 satuan. Kenapa ke sebelah kiri? Karena negatif 2. Ditarik 2 satuan ya. 2 kali satuan ke sebelah kiri, berhenti di angka 3. Positif atau negatif? Positif. Berarti hasilnya adalah positif 3. 5 ditambah negatif 2 adalah 3. Lanjut. 2 ditambah negatif 8. 2 adalah bilangan bulat positif, makanya nanti arahnya ke sebelah kanan, ditambah negatif 8. Ditambah negatif 8 berarti negatif 8 ke sebelah kiri. Nah, dari 0 ditarik 2 satuan ke sebelah kanan, kemudian berhenti di bilangan 2. Kemudian dari bilangan 2 ditarik 8 kali satuan ke sebelah kiri dan berhenti di angka atau bilangan negatif 6. Jadi hasil 2 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 6. Lanjut. Contoh berikutnya. Negatif 3 ditambah negatif 4. Negatif 3 adalah bilangan bulat negatif dan ditambah negatif 4. Negatif 4 adalah bilangan bulat negatif. Berarti arahnya nanti sama-sama ke sebelah kiri. Coba lihat gambarnya. Nah, negatif 3 dimulai dari bilangan 0, lompat atau ditarik garis 3 kali satuan berada di titik negatif 5. Negatif 3. Kemudian dari negatif 3 ditarik arah panah ke sebelah kiri lagi sebanyak 4 kali satuan, berhenti di negatif 7. Jadi hasil negatif 3 ditambah negatif 4 adalah negatif 7. Kita masuk di nomor 2, pengurangan pada bilangan bulat negatif. Cara melakukan pengurangan bilangan bulat hampir sama dengan cara melakukan penjumlahan bilangan bulat negatif. Di mana, ingat ya, pengurangan merupakan kebalikan dari penjumlahan. Jadi, ketika ada tanda tambah, itu bilangan bulat positif ke sebelah kanan. Tetapi ketika di situ adalah pengurangan, maka bilangan bulat positif berada ke sebelah kiri. Jadi tadi arahnya ke sebelah kanan, sekarang berubah arah ke sebelah kiri. Karena pengurangan merupakan kebalikan dari penjumlahan. Kita lanjut. Pada garis bilangan, saat melakukan pengurangan suatu bilangan, arah panah dengan bilangan bulat positif adalah ke kiri seperti tadi ya. Tadi pada penjumlahan dia ke sebelah kanan dan pada pengurangan dia ke sebelah kiri. Sedangkan arah panah bilangan bulat negatif dia ke sebelah kanan. Tadi pada penjumlahan bilangan bulat negatif berada ke sebelah kiri ya. Kita lanjut. Nanti dicatat. Contoh, negatif 2 dikurang 5. Negatif 2 dikurang 5. Coba lihat gambarnya. Negatif 2 yang bilangan depan kurang tidak boleh berubah ya, tetap sama seperti tadi. Kecuali di belakang negatif 2 kita perhatikan apakah dia tanda tambah atau tanda kurang. Kalau dia tanda tambah, berarti bilangan di belakang tanda kurang ini akan berubah arah. Tetapi ketika tandanya adalah penjumlahan dan di situ adalah bilangan bulat positif, maka dia ke sebelah kanan. Tapi karena dia adalah tanda kurang, maka dia ke sebelah kiri. Yang depan tanda kurang ini tetap ya seperti tadi pada penjumlahan.
Jadi kita tidak tahu negatif 2 ini di belakangnya tanda tambah kah atau tanda kurang. Ya, coba dengar penjelasan sebelumnya. Saat melakukan pengurangan suatu bilangan, ingat ya, yang di depan tidak ada pengaruhnya. Jadi ketika dia negatif 2, tetap dia ke sebelah kiri. Kemudian kalau sudah muncul tanda kurang, maka arahnya berubah. Ya, jadi bilangan di depan tanda kurang tidak berubah, tetap sama seperti penjumlahan karena tempatnya tetap di sebelah kiri, ya. Nah, kalau sudah ada tanda kurang, berarti bilangan di belakang tanda kurang ini, bilangan di belakang pengurangan ini akan berubah. Tetapi kalau dia adalah penjumlahan, maka sama seperti tadi ya. Kita masuk jawabannya seperti ini. Negatif 2 tetap ke sebelah kiri pertama ya, karena kita belum tahu apakah di belakang negatif 2 ini tanda tambah atau tanda kurang ya. Jadi kita pikir dulu, kita bikin dulu di garis bilangan negatif 2. Jangan dulu lihat apakah itu tanda kurang atau tanda tambah. Bikin dulu. Negatif 2 tetap ke sebelah kiri ya. Nah, sekarang lihat tandanya apakah kurang atau tambah. Karena di sini adalah tanda kurang, maka positif 5 berubah arah ke sebelah kiri, ya. Jadi kita mulai dari negatif 2 ke sebelah kiri ya, tetap ke sebelah kiri. 2 satuan dimulai dari bilangan 0. Dikurang. Sekarang kita lihat dikurang. Itu bilangan 5 positif atau negatif? Kalau dia positif, dia ke sebelah kiri, tapi kalau dia negatif, dia ke sebelah kanan, ya. Di sini dia kebalikan ya, pengurangan. Tadi kalau penjumlahan dia ke sebelah kanan, sekarang dia ke sebelah kiri. Dikurang negatif, dikurang 5 ya, dikurang positif 5. Negatif 2 disambung arah panah ke sebelah kiri, 5 satuan berhenti di negatif 7. Hasil dari negatif 2 dikurang 5 adalah negatif 7. Ingat ya, yang perlu diperhatikan adalah angka berapa di belakang tanda. Apakah tanda tambah atau tanda kurang. Lanjut di contoh berikutnya. 8 dikurang, 8. Ingat ya, 8 positif. Berarti dia ke sebelah kanan. Jangan dulu lihat apakah itu kurang atau tambah, jangan. Yang kita perlu lihat pertama, bilangan pertama yang harus kita gambar di garis bilangan. Karena dia adalah bilangan bulat positif, maka ke sebelah kanan ya. Lanjut. Dikurang. Negatif 7 dikurang. Di situ ada tanda kurang. Kalau dia positif, dia ke sebelah kiri. Kalau dia negatif, dia ke sebelah kanan. Karena di sini adalah negatif 7, maka dia ke sebelah kanan. Berbeda dengan penjumlahan tadi. Ya, ingat, pengurangan kebalikan dari penjumlahan. Ini gambarnya. Ini jawabannya. Gambar garis bilangan terlebih dahulu. Gambar garis bilangan. Letakkan bilangan 0. Kita mulai menggambar arah panah mulai dari bilangan 0. Dari bilangan 0 berapa kali satuan ke sebelah kanan? 8. Itu yang kita gambar dulu. Bilangan 8. Positif atau negatif? Positif. Berarti dia ke sebelah kanan. Sudah digambar? Sekarang kita lihat tandanya. Apakah tanda tambah yang diminta adalah tambah atau kurang? Karena di sini adalah kurang, maka bilangan negatif di belakang tanda kurang akan berubah arah ke sebelah kanan. Ya. Karena di situ adalah negatif 7, maka dari negatif 7 kita mulai melangkah ke kanan 7 kali. Ya. Kalau dilihat di garis bilangan di dalam sini, Nak, maaf ya. Itu salah, harusnya dia tarik dari angka 8. Tetapi angka terakhir yang
dia arah panahnya berhenti di angka terakhir, itu betul ya nak ya. Tapi itu yang angka 6, bilangan 6 itu bukan ya, harusnya dari bilangan 8 karena dia lompat 8 satuan ya, nanti diperhatikan. Jadi dari 8 dikurang negatif 7 hasilnya sama dengan 15 ya. Bisa juga seperti ini. Karena negatif 7 lawan dari positif 7, maka bisa juga jawabannya 8 ditambah 7 sama dengan 15. Itu pada garis bilangan. Jadi nanti diperbaiki garis bilangannya ya di buku. Jadi disambung di angka atau bilangan 8. Baiklah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk contoh soal berikutnya bisa kalian buka di LKS masing-masing, diperhatikan dan ditulis apa yang perlu kalian tulis supaya kalian mudah mengingat. Karena di mana kita membaca sambil menulis, berarti kita berapa kali membaca? 2 kali kita baca, kita tulis, berarti kita sudah 2 kali membaca. Oke? Semoga pembelajaran hari ini dapat membantu proses belajar di rumah. Dan tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.